Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semuanya. Dan semoga kita dalam kondisi sehat selalu. Ya, ini adalah pertemuan terakhir kita di mata kuliah Matfis 3. Dan pertemuan terakhir ini kita akan membahas, mungkin masih ada 2 bahasan ya terkait dengan fungsi Lisandre. Ya, oke. Di pertemuan yang lalu ya kita sudah tuliskan bentuk umum dari ini ya, fungsi Lisandre seperti ini ya. Jadi sigma dari L sama dengan 0 sampai tambah hingga PLX H pangkat L sama dengan 1 min 2XH dikurangi H plus ya, ini plus H kuadrat pangkat minus setengah ya. Jadi PLX ini polinomial Lisandre ya. Kemarin kita sudah tuliskan dari P0, P1, P2, P3 dan seterusnya. Oke, nah kalau kita turunkan terhadap H, kita turunkan terhadap H, ya, bentuknya ini ya, karena ini sangat mungkin ya kita turunkan terhadap H, karena kalau kita melihat penyajian fungsinya, ini bisa disajikan dalam variabel X dan H. Oke, ini diturunkan terhadap H. Ini kita turunkan, ini sigma dari L sama 0 sampai tambah hingga ya, ini seperti biasa ya, kalau kita turunkan terhadap H berarti ini pangkat L nya ya ke sini ya, turun L PLX dikalikan H pangkat L min 1 ya, sama dengan minus setengah ya, minus setengah karena ini ada pangkat minus setengah di sini ya, minus setengah dikalikan minus 2 ini minus 2X plus 2H ya. Jadi turunan yang di dalam ini ya, jadi minus 2X plus 2H ya, dikalikan 1 min 2XH plus H kuadrat pangkat minus 3/2. Oke, ini pangkat minus 3/2. Sehingga kita bisa tuliskan seperti ini ya, suku yang sebelah kiri ya, ini ya, ini jadi ini. Jadi sigma L sama dengan 0 L PLX H pangkat L min 1 sama dengan ya minus setengah ya, minus setengah, ini saya tulis ulang saja, minus X 2X plus 2H dikalikan 1 min 2XH plus H kuadrat pangkat minus 3/2. Oke, nah nggak bisa kita sajikan ya, ini tetap ini ya, ruas kiri tetap sigma ya, L dari L sama dengan 0 sampai tambah hingga L PLX ya dikalikan H pangkat L min 1 sama dengan X dikurangi H ya, ini kan ini ada tanda minus, ini tanda minus, ini ada setengah, ini ada 2 ya, sehingga ini menjadi X minus H dikalikan 1 min 2XH plus H kuadrat pangkat minus 3/2. Oke. Nah, kemudian kita anggap ini adalah persamaan 1. Oke, persamaan 1. Nah, berikutnya sekarang kita turunkan terhadap X ya. Nih, kalau tadi terhadap H, sekarang kita turunkan terhadap X ya, ini dx ya. Fungsi Lisandre. Maka kalau kita turunkan terhadap X, ini sigma L sama dengan 0 sampai tambah hingga PL aksen X ya, ya karena P ini adalah fungsi polinomial ya, dan itu bisa kita sajikan dalam variabel X, sehingga turunan terhadap X nya kita bisa tuliskan bentuknya seperti ini. Oke, PL aksen X, jadi sebagaimana fungsi Bessel ya, fungsi Bessel J aksen dan seterusnya ya. Oke, kemudian tetap ya H pangkat L sama dengan, nah ini kalau bagian ini kita turunkan terhadap X, ini minus setengah ya, karena ini kan sebelumnya pangkat ini ya, pangkat maaf ya, ini pangkat minus setengah ya, pangkat minus setengah. Oke, sehingga minus setengah ya, minus 2H dikalikan 1 min 2XH plus H pangkat H kuadrat dalam pangkat minus 3/2. Oke ya. Oke, nah sehingga kita bisa tuliskan menjadi bentuk yang lebih sederhana ya, sigma ya L dari 0 sampai tambah hingga PL aksen X H pangkat L sama dengan H ya, ini karena ini minus jadi tinggal H di sini, H 1 min 2X H plus H kuadrat pangkat minus 3/2. Nah, kita anggap sebagai persamaan 2. Oke, sekarang kita punya 2 persamaan ya, ini persamaan 1 penyajian fungsi Lisandre yang diturunkan terhadap H, kemudian ini persamaan 2 fungsi Lisandre yang diturunkan terhadap X. Oke, nah sekarang kita bisa tuliskan di mana persamaan 1 tadi, yang ini ya,
Ini kan kita bisa pindah ke sini kan. Oke, yang ini. Kita pindah ke sini. Oke, sehingga 1 min 2xh plus h kuadrat pangkat minus 3/2 sama dengan 1 dibagi xh ya. Ya, ini sekedar memindahkan ini ke sini ya, ke ruas kiri. Oke, 1 min xh ini tetap ya. Sigma L PL xh pangkat L min 1. Oke. Nah, sementara persamaan 2 ya. Sama ya, kita ini persamaan 2. Yang ini pindah ke sini, yang H pindah ke ruas kiri. Oke, sini. Sehingga nanti menjadi seper H ya. Oke, nah sehingga persamaan 2 kita bisa tulis 1 min 2xh plus H kuadrat ya, pangkat minus 3/2 sama dengan seper H ya, seper H sigma PL aksen X H pangkat L. Oke. Nah, kalau kita lihat persamaan 1 dan 2, nih, persamaan 1 tadi kita bisa tulis seperti ini ya. Oke. Nah, di sini ada ini. Kita lihat. Nah, ini. Oke. Ada ini. Ya, 1 min 2xh plus h kuadrat pangkat minus 3/2 sama dengan ini. Oke. Nah, sementara di persamaan yang 2 pun juga sama ya. Mengandung ini juga kan? Nih, sama. 1 min 2xh plus h kuadrat pangkat minus 3/2 sama dengan ini. Oke, nah persamaan 1 dan 2 digabung, maka sebenarnya kita bisa tuliskan yang ini ya, seper H ya, ini seper H sigma PL aksen X H pangkat L dikalikan pangkat L sama dengan 1 per XH ya, sigma L PL X H pangkat L min 1. Oke ya. Nih. Jadi X min H-nya pindah ya. Oke. Sehingga ini kita bisa tuliskan sigma LPLX kalikan H pangkat L min 1 sama dengan ya, X dibagi H X dikurangi H dibagi H ya. Oke, X ya dikurangi H dibagi H sigma PL aksen X H pangkat L. Oke. Nah, dari sini kemudian kita bisa tulis seperti ini. Oke ya. LPLX kalikan H pangkat L min 1 sama dengan ya, ini tetap saja ya, ini hanya modifikasi sedikit, X dibagi H dikurangi 1 ya. Kemudian sigma PL aksen X H pangkat L. Nah, ini kita bisa urai ya, karena di sini ada faktor pengalih dalam kurung X min H min 1 ini, X dibagi H min 1. Nah, maka bisa kita tulis ini X dikurangi X dibagi H ya, sigma PL aksen X H pangkat L dikurangi sigma PL aksen X H pangkat L. Oke. Nah, sehingga ini ada H di sini. Ya, seper H di sini ada H pangkat L. Oke, berarti ini kan sebenarnya H pangkat min 1 ya ini. Yang ini nih. Oke, sehingga X sigma PL aksen X H pangkat L min 1 ya. L 1 sama dengan sigma P aksen PL aksen X H pangkat L. Oke. Nah, seperti biasa kita akan melakukan penyamaan pangkat untuk H ya. Jadi akan kita giring semuanya ke L pangkat H pangkat L min 1. Kenapa? Karena kita lihat ini ada 3 suku ya, semua ya. Yang kiri ada 1, yang kanan ada 2 di sini. Ya, di mana yang kiri mengandung ada faktor pengalih H pangkat L min 1, yang kanan ada 2 di sini, ada faktor pengalih H pangkat L min 1 dan ini ada H pangkat L. Sehingga karena mayoritas isinya adalah H pangkat L min 1, maka kita akan giring semuanya menjadi H pangkat L min 1. Ya, biar effortnya nggak terlalu banyak gitu ya. Oke, berarti kan kita hanya mengubah ini saja. Ya, kita mengubah yang ini. Jadi agar ini menjadi jadi kita akan ganti ya, agar sama pangkatnya dengan semuanya ini dengan 2 suku yang lain, maka kita akan ganti L dengan L min 1. Oke, nah sehingga ini yang ini tetap ya. Tetap, ini tetap. Ini yang ini tetap ya, menjadi ini ya, tetap ya, kita tulis ulang aja di sini minus ya. Nah, ini yang kita ganti ya, PL aksen ya, PL min 1 aksen ya, karena harus kita ganti L min 1 di sini. PL min 1 aksen X H pangkat ini juga harus kita ganti L pangkat H pangkat L min 1. Oke. Nah, sehingga dari situ kemudian kita sudah mendapatkan persamaan ya, baik kiri maupun kanan. Semua suku itu mengandung pengalih, ada faktor pengalih H pangkat L min 1. Oke ya?
Nah, sehingga ini sigmanya bisa saya keluarkan, H pangkat L min 1 yang bisa saya keluarkan. Maka kita dapat yang di dalam kurung ini. Oke, nah inilah yang dalam kurung ya. L PLX sama dengan X PL aksen X dikurangi PL min 1 aksen X. Nah, ini yang kemudian coba dicek nanti, ini adalah rumus rekurensi yang kedua kalau tidak salah ya. Pekan lalu atau pertemuan yang lalu kita sudah tuliskan persamaan rekurensi untuk Lisandra ya, polinomial Lisandra. Oke ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, ini sekarang kita ingin mencari penyajian yang lain ya di dalam rumus rekurensi, membuktikan ya untuk penyajian rekurensi yang lain. Nah, ini misalnya kita punya persamaan ini ya, fungsi Lisandra ya, sigma PL X H pangkat L sama dengan 1 dibagi 1 min 2XH plus H kuadrat pangkat setengah ya, atau ya ini juga bisa kita bawa naik ke atas menjadi pangkat minus setengah. Oke, kalau kita turunkan terhadap H, jadi tadi sudah kita turunkan ya, kita coba kita ulang saja di sini. Nah, maka kita dapatkan seperti ini ya. Yang sini kita turunkan terhadap H, yang ini juga yang kiri dan yang kanan kedua suku ini kita turunkan terhadap H, maka kita dapatkan L PLX H pangkat L min 1 sama dengan ya tadi sudah kita tuliskan ya, ini X min H dikalikan 1 min 2X plus H kuadrat pangkat minus 3/2. Tadi sudah kita dapatkan di persamaan 1 ya. Nah, ini bisa kita tuliskan X min H sama dengan jadi sama dengan X min H 1 min 2X plus H kuadrat pangkat min 1 ya. Jadi kita memecah ya pangkat minus 3/2 ini menjadi pangkat minus 1 dan pangkat minus setengah ya. Oke ya. Ini ya. Yang ini. Oke, ini kita urai menjadi min 1 dan pangkat minus setengah. Oke. Nah, sehingga ini min 1 dan ini pangkat minus setengah ya. 1 min 2X plus H kuadrat pangkat minus setengah. Ya, pangkat minus setengah. Nah, di mana ini kan sebenarnya fungsi Lisandra. Ya, sehingga kita bisa tuliskan PLX H pangkat L. Oke. Nah, sehingga ini kita tulis begini. Ya, yang ini tetap ya X min H 1 min 2XH plus H kuadrat pangkat min 1 ya, sigma ini adalah fungsi Lisandra, kita tulis ulang di sini ya. PLX H pangkat L. Oke. Oke. Nah, ini pangkat min 1 kalau saya pindah ke ruas kanan ya. Ke ruas kiri ya, berarti pangkatnya menjadi 1 di sini ya. Ya, pangkat min 1 pindah ke sini pangkatnya menjadi 1. Ya, menjadi positif. Ya, 1 min 2XH plus H kuadrat ya dikalikan ini tetap yang ini ya. Kalikan ini. Oke, sama dengan ini tetap ya X min H dikalikan ini. Ya, sigma PLX H pangkat L. Jadi yang kita pindah hanya ini saja. Pindah ke ruas kiri. Oke, pindah ke ruas kiri. Sehingga menjadi plus ya pangkatnya. Oke. Nah, ini kemudian kita urai ya. Ya, ini 1 min 2XH plus H kuadrat nih kita urai semua. Nah, sehingga kita dapatkan ini sigma L PLX H pangkat L min 1 minus 2XH ya, 2XH ini ada H di sini ya, 2XH sigma L PLX H pangkat L min 1 plus H kuadrat ya, ini H kuadrat sigma L PLX H pangkat L min 1 sama dengan ini X ya, X sigma PLX H pangkat L minus ini minus di sini H sigma PLX kalikan H pangkat L. Oke. Nah, sehingga kemudian seperti biasa ya, ini contohnya misalnya, oke, di sini ada H kan, ini ada H, di sini ada H pangkat L min 1, sehingga yang bagian ini nih, ya hanya lenyap, ini kita bisa masukkan ke sini menjadi H pangkat L. Oke, terus ini juga nih, ini ada H kuadrat, di sini ada H pangkat L min 1, nah sehingga H kuadratnya kita bisa tarik ke sini, maka ini menjadi pangkatnya menjadi H pangkat L plus 1. Ya, karena di sini ada H pangkat 2 ya. Di sini ada H pangkat L min 1. Sehingga sekali lagi akan menjadi H pangkat L plus 1. Oke. Nah, ini juga nih. Ini ada H di sini. Ya, ini bisa kita tarik ke sini, ke dalam sini ya. Ini H pangkat L. Nah, sehingga kalau hanya kita tarik ke sini itu menjadi H pangkat L plus 1. Paham ya? Nah, sehingga ini kita sudah urai begini. Ya. Oke ya.
di sini ada H pangkat L min 1, ada H pangkat L, ada H L pangkat plus 1, ada H pangkat L, ada H L pangkat plus 1. Ya. Nah, kemudian kita buat kita lakukan penyamaan notasi pangkat untuk H menjadi H pangkat L ya. H pangkat L karena ini ada 2 di sini. Ya, maka kalau kita tulis H pangkat L, maka ini harus kita ganti L-nya menjadi L plus 1 ya. Yang ini kita ganti L-nya menjadi L min 1 kan begitu ya. Ini juga kita ganti menjadi L-nya menjadi L min 1. Oke. Nah, sehingga setelah ada penyamaan pangkat hasilnya seperti ini. Oke. Seperti ini. Ya. Jadi ya setelah diurai kemudian kita pisah-pisah ya. Nanti akan kita dapatkan ini sigma dalam kurung L plus 1 ya dikalikan PL plus 1 dikurangi 2x LPX PLX maaf plus dalam kurung L min 1 PL min 1x ya. H pangkat L sama dengan suku yang ruas kanan juga sama sigma ya dalam kurung ini sigma ya maaf ya sigma x PLX dikurangi PL min 1x H pangkat L. Oke, nah sehingga ini kan bisa kita coret nih H ini bisa hilang kan, bisa hilang, sigma-nya juga bisa hilang gitu ya. Nah sehingga kita dapatkan seperti ini L plus 1 dikalikan PL plus 1x minus 2xL PLX plus L min 1 dikalikan PL min 1x sama dengan x PLX minus PL 1. Nah ini ada minus di sini, nanti bisa lenyap dengan ini kan ada min 1 ya. Karena ini juga ada min 1. Ini kan min 1 kalikan ini kan. Ya min 1 PL min 1x. Ya sama dengan nah ini ada minus juga di sini. Minus PL min 1. Nah, berarti lenyap ya. Nah, sehingga inilah persamaan rekurensi nanti bisa dicek. Ini persamaan rekurensi yang keberapa ya. Jadi L plus 1 dikalikan PL plus 1x plus LPL min 1x sama dengan 2L plus 1 kalikan x PLX. Oke. Nah, sekarang deret ya. Fungsi Legendre, fungsi deret ya. Ini dulu pernah kita bahas di mestinya udah dapat di materi sebelumnya ya, materi 2 ya. Ketika membahas deret fungsi. Nah, ini dalam bentuk deret fungsi ini ya. Deret fungsi. Oke. Oke, nah ini fx sama dengan ini penyajian secara umumnya ya dalam bentuk deret fungsi sigma n dari 0 tambah hingga an pnx ya. Di beberapa buku boleh tulis L ya nggak apa-apa ya. N-nya bergerak dari 0 sampai tambah hingga ya pnx ya. Di sini ada n-nya berarti ada nanti di suku ke pertama P0, suku kedua P1, suku ketiga P2 dan seterusnya ya. Dimana di pertemuan yang lalu kita sudah sajikan ya P0 itu 1, P1 itu X ya, P2 itu 3/2 X kuadrat dikurangi setengah dan seterusnya. Nanti bisa dicek lagi ya. Polinomial Legendre. Oke. Nah, koefisien. Nah, jadi biasanya kalau deret fungsi kita sajikan begini, maka koefisien AN-nya ini sama dengan 2n plus 1 dibagi 2 min 1 integral ya min 1 sampai 1. Nah, ini ada dx di sini, maaf. Fx pnx dx. Oke, ini untuk mencari koefisien AN-nya, rumusnya seperti ini. Ya, AN plus 1 dibagi 2 integral min 1 sampai 1 fx. Ini fungsinya nanti bisa kita ekspansi kita sajikan dalam bentuk deret pnx dx. Oke, nah itu contoh nih misalnya ya. Saya punya fungsi begini, fx sama dengan ya mutlak ya. Nah, sehingga ini minus x untuk min 1 sampai 0 dan x untuk 0 sampai 1. Oke ya. Nah, sehingga ini fungsinya mestinya begini ya. Ini kan. Ini fx. Ini x. Ini fx. Ini nanti begini, ini min 1, ini 1. Gitu. Oke ya. Nah, kemudian sajikan dalam bentuk deret ya. Deret fungsi Legendre. Ya, bentuk deret dan deret fungsinya, deret fungsi maksudnya ya.
Dimana deret fungsinya adalah Lisandre ya, deret fungsi Lisandre ya. Oke. Nah, maka kita akan menuliskan seperti ini ya. Jadi AN sama dengan ini rumus umum untuk mencari koefisien tadi 2n plus 1 dibagi 2 integral fx pnx dx. Oke. Nah, untuk A0 ya oke, kita masukkan ya fx-nya itu tadi. Jadi ini tetap ya 2n plus 1 dibagi 2 dalam kurung ya ini integral min 1 sampai 0 itu minus x fx-nya ya. Fx-nya min 1 sampai 0 itu minus x dikalikan pnx dx plus untuk 0 sampai 1 itu x ya, x ya, ini min x untuk min 1 sampai 0, sementara untuk 0 sampai 1 adalah x pnx dx. Ini tetap ya bagian ps. Oke. Nah, untuk A0 misalnya ya, A0 n-nya 0 ya, ini maksudnya untuk n sama 0 ya, ini suku pertama, maka koefisien A0 ya kita tinggal masukkan saja ini setengah ini p0x dx ya, kemudian minus x di sini ya, kemudian untuk di sini yang suku yang kedua x p0x dx. Nah, syarat batasnya ada 2, min 1 0, 0 1. Oke, p0 itu 1 ya, p0x itu 1. Nanti dicek di polinomial Lisandre ya. p0x itu 1. Nah, sehingga bentuknya seperti ini. Nah, maka kita akan dapatkan di mana A0 ya, seperti ini integral ya, integral dari ini ya, integral integral minus x dan plus integral x ya. Nah, berarti ini setengah ya, min x kuadrat dibagi 2, syarat batasnya seperti ini, plus x kuadrat dibagi 2 0 sampai 1. Oke, nah nanti kita dapatkan setengah. Oke. Nah, sementara untuk A1 ya, A1 nih 2nx ini tetap untuk n sama dengan 1 ya, berarti ini P1x ya, dimana P1x itu adalah x ya, P1x itu adalah x, ini tetap yang minus x, ini x, sehingga ini 3/2 minus ya, karena ada minus di sini ya, x kuadrat dx plus 0 sampai 1 x kuadrat. Nah, integralnya seperti ini hasil integralnya. Nah, ini kalau kita hasilnya 0, nanti bisa dicek ya apakah 0 gitu ya. Oke. Kemudian untuk A2 untuk n sama 2 ya, ini suku yang ketiga mestinya ya, ini 5/2 integral min 1 sampai 0 minus x p2x plus 0 sampai 1 x p2x dx. Oke, nah ini p2x itu 3/2 x kuadrat dikurangi setengah ya. Oke, ini juga sama 3/2 x kuadrat dikurangi setengah. Nah, nanti dicek ya hasilnya 5/8. Nah, jadi kita sajikan dalam bentuk deret sekarang, tentu saja ya. Kita harus sajikan dalam bentuk deret fungsi Lisandre namanya. Fx sama dengan sigma A0 P0. Jadi kita mencari koefisien sebenarnya tadi. Oke, ini A0 P. Jadi kalau kita bentuk urai ya deretnya secara umum, maka A0 P0 X plus A1 P1X plus A2 P2X dan seterusnya. Nah, fungsi tadi, fungsi bilangan mutlak X tadi dari minus 1 sampai 1. Nah, kalau kita tulis dalam bentuk deret, maka kita akan dapatkan setengah. Ya, ini ya, setengah P0 plus 0 ya, tadi A1-nya 0 kan, plus 58 P2X dan seterusnya ya. Nah, P0X-nya itu kan 1 ya, berarti ini setengah plus 5/8. Ya, P2X-nya itu 3/2 X kuadrat min setengah. Dan seterusnya ya, dan seterusnya. Inilah yang kemudian kita sebut gini ya, fungsi yang tadi ya, yang ini ya, yang minus x dan x ya, untuk syarat batas min 1 0 0 dan 0 1. Nah, ini kalau kita sajikan dalam bentuk deret fungsi Lisandre, hasilnya seperti ini. Oke ya. Nah, sebenarnya yang kita kerjakan apa? Yang kita kerjakan itu mencari koefisien. A0 berapa, A1 berapa, A2 berapa, A3 berapa, dan seterusnya. Setelah itu baru kita masukkan ke persamaan umum dari deret fungsi Lisandre. Ini A0-nya yang A-nya yang kita cari ya, koefisiennya. Sementara bentuk penyajian P-nya itu kan sudah ada di sebelumnya, yang kita sebut sebagai polinomial Lisandre. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan, dan
Dan ini menjadi akhir dari kuliah kita, Matfis 3 dan sebentar ya. Oke. Dan mohon maaf ya jika selama ini dalam menyampaikan ada kesalahan ya, ada khilaf ya. Dan nanti UTS-nya seperti biasa saya dan Pak Ari akan digabung ya, materinya Pak Ari di kelas sebelah. Nah cuma saya akan memberikan 3 soal ya 3 soal, dan Pak Ari akan memberikan 3 soal juga ya, dan nanti mahasiswa memilih 4 ya. Jadi saya akan mengkontribusikan 3 soal, Pak Ari akan mengkontribusikan 3 soal, berarti total nanti ada 6 ya, dan dari 6 itu silahkan dipilih 4 soal ya, 4 soal untuk dikerjakan, dan sifatnya open book ya, dan tidak boleh berdiskusi ya. Jadi silahkan kerjakan dengan jujur ya, dengan jujur ya. Saya kira apapun hasilnya, kalau dikerjakan jujur itu tentu saja nanti akan berdampak kebaikan di masa yang akan datang ya. Oke, sekali lagi silahkan buka buku ya, yang penting tidak boleh berdiskusi ya, dikerjakan secara mandiri dan jujur ya, tidak boleh saling berdiskusi, saling memberitahu gitu ya. Ya, mandiri dan ya intinya sebenarnya kejujuran ya, kejujuran. Nah, apapun hasilnya kalau itu dikerjakan dengan jujur ya, maka itu akan berdampak kepada kebaikan di masa yang akan datang. Ya, itu silahkan dijaga itu dengan baik ya. Jadi, kalaupun hasilnya baik dan didapatkan dengan tidak jujur, ya mungkin hasilnya baik sekarang ya, keluar nilainya baik sekarang, tapi yakin bahwa itu nanti akan berdampak tidak baik di masa yang akan datang. Bentuknya seperti apa? Ya nanti akan tahu di masa yang akan datang ya. Oke, saya kira itu yang bisa sampaikan. Dan setelah ini, setelah UTS nanti akan dilanjutkan oleh Pak Rosid ya, akan melanjutkan materi saatnya mungkin dari kalkulus variasi ya. Itu, dan mohon maaf kalau saya menyampaikan tidak maksimal ya, karena online, dan saya kira kita selalu ada kesulitan ya dalam kita mengakses atau koneksi internet segala macam. Nah, sehingga saya coba berusaha maksimal menyajikan materi-materi yang utama di materi sebelah UTS ini saya sampaikan ya, yang materi utama. Dan kalaupun nanti ada contoh-contoh yang terlewatkan saya bahas, ya mohon maaf, dan silakan nanti bisa dieksplorasi sendiri. Oke, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan semoga sehat selalu.